Pernah nggak kamu kepikiran, kenapa satu nama bisa tiba-tiba sering muncul di iklan, endorse, dan promosi brand besar? Kenapa April di A7 sekarang bukan cuma dikenal sebagai penyanyi, tapi juga jadi rebutan brand? Apakah ini cuma soal visual, atau ada angka besar yang selama ini sengaja disimpan rapat? Di video ini, kita bakal bongkar pelan-pelan cerita di balik tarif endorse April di A7 yang akhirnya mulai terkuak. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kamu klik like, share video ini ke teman kamu, dan subscribe channel ini sekarang juga supaya kamu nggak ketinggalan update eksklusif soal dunia artis dan bisnis hiburan. Perjalanan April di A7 menuju dunia endorsement tidak terjadi secara instan. Awalnya, April dikenal publik murni sebagai penyanyi dengan karakter suara yang kuat dan sikap yang sederhana. Di panggung di A7, April tampil apa adanya tanpa gimmick berlebihan. Justru kesederhanaan inilah yang perlahan membangun citra positif di mata penonton. Brand melihat sesuatu yang lebih dari sekedar bakat menyanyi. Mereka melihat figur yang aman, mudah diterima semua kalangan, dan tidak membawa kontroversi. Dari sinilah perjalanan April di dunia brand dimulai. Awalnya hanya kerjasama kecil, biasanya berbentuk unggahan ringan atau promosi lokal. Nilainya belum besar, bahkan bisa dibilang masih standar artis pendatang baru. Namun respons publik sangat baik, komentar positif mengalir, tingkat interaksi tinggi, dan citra April tetap terjaga. Brand mencatat hal ini sebagai sinyal penting. Dunia endorsement bukan hanya soal jumlah pengikut, tetapi juga soal kepercayaan audiens. April dianggap punya keunggulan itu. Dari satu brand ke brand lain, namanya mulai direkomendasikan. Tanpa banyak disadari publik, April perlahan berpindah dari sekedar penyanyi panggung menjadi figur promosi yang diperhitungkan. Inilah titik awal kenapa tarif endorse April mulai bergerak naik, meski belum banyak yang tahu angkanya secara pasti. Salah satu faktor terbesar yang membuat tarif endorse April di A7 naik adalah karakter pribadinya. April dikenal tidak neko-neko, jarang terlibat drama, dan selalu menjaga sikap di depan publik. Dalam dunia brand, ini adalah aset yang sangat mahal. Banyak artis populer yang punya angka pengikut besar, tetapi justru berisiko bagi brand karena citra yang tidak stabil. April justru sebaliknya, ia tampil konsisten, sopan, dan rendah hati. Setiap kali muncul di layar, kesan yang ditangkap penonton adalah positif. Hal ini membuat brand merasa aman untuk menempelkan produk mereka pada sosok April. Selain itu, April juga dikenal responsif terhadap penggemar. Interaksi yang hangat ini menciptakan kedekatan emosional, sesuatu yang sangat dicari dalam dunia pemasaran modern. Brand tidak hanya ingin produknya dilihat, tetapi dipercaya. Karakter April membantu menciptakan kepercayaan itu. Dari sinilah nilai endorse tidak lagi dihitung hanya dari jumlah postingan, tetapi dari pengaruh nyata. Brand mulai menyadari bahwa satu unggahan April bisa menghasilkan dampak lebih besar dibanding beberapa unggahan dari figur lain. Karakter inilah yang secara perlahan menaikkan posisi tawar April di dunia endorsement tanpa perlu diumumkan secara terbuka. Tidak bisa dipungkiri, momen viral ikut menjadi katalis naiknya tarif endorse April. Beberapa penampilan emosional dan momen haru di panggung membuat nama April semakin sering dibicarakan. Setiap kali potongan video April viral, brand mencatat lonjakan pencarian dan interaksi di media sosialnya. Ini bukan kebetulan. Viral yang terjadi pada April bukan viral negatif, melainkan viral yang membangun citra. Brand sangat menyukai tipe viral seperti ini. Dari sinilah nilai April melonjak. Brand yang sebelumnya hanya memantau, mulai berani menghubungi manajemen. Permintaan kerjasama meningkat, dan ketika permintaan naik, nilai pun ikut naik. April berada di posisi yang menguntungkan. Ia tidak perlu memaksakan diri menerima semua tawaran. Seleksi mulai dilakukan. Dari sini, tarif endorse tidak lagi bersifat fleksibel, tetapi mulai ditetapkan dalam kisaran tertentu. Publik mungkin hanya melihat April makin sering muncul, tetapi di balik layar, angka yang dibicarakan sudah jauh berbeda dari awal kariernya. Manajemen memegang peran penting dalam menentukan tarif endorse April. Mereka tidak hanya menghitung popularitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan karier. Tarif tidak boleh terlalu murah karena akan merusak nilai, tapi juga tidak boleh terlalu mahal hingga menutup peluang kerjasama. Setiap penawaran dianalisis dengan matang. Jenis brand, durasi kerjasama, hingga target pasar dipertimbangkan. April tidak diposisikan sebagai artis jual cepat, tetapi sebagai figur jangka panjang. Inilah yang membuat tarifnya stabil dan cenderung naik.
Manajemen juga memastikan bahwa brand yang masuk tidak bertabrakan dengan nilai yang dibangun April. Strategi ini membuat April terlihat eksklusif. Ketika eksklusivitas terjaga, tarif otomatis meningkat. Meski angka pastinya jarang diumumkan, beberapa sumber menyebutkan bahwa tarif endorse April kini sudah masuk kategori menengah ke atas untuk artis sekelasnya. Untuk satu unggahan, nilainya disebut-sebut jauh lebih tinggi dibanding awal kemunculan. Brand tidak hanya membayar postingan, tetapi juga reputasi. April dianggap mampu membawa citra positif dalam jangka panjang. Inilah yang membuat brand berani mengeluarkan budget lebih besar. Tarif ini juga menyesuaikan platform, durasi, dan bentuk kerjasama. Dari sinilah, publik mulai menyadari bahwa April bukan lagi artis baru dengan tarif standar. Jika dibandingkan dengan beberapa alumni ajang serupa, posisi April cukup menonjol. Bukan berarti yang lain kurang, tetapi April memiliki kombinasi unik antara popularitas, citra, dan konsistensi. Hal ini membuat tarif endorse April cenderung lebih stabil. Brand tidak ragu berinvestasi karena resikonya rendah. Perbandingan ini sering dibicarakan di kalangan pelaku industri, meski jarang muncul ke publik. Naiknya tarif endorse tentu berdampak besar pada kehidupan April. Namun yang menarik, April tidak terlihat berubah secara drastis. Ia tetap tampil sederhana. Hal ini justru memperkuat citra positifnya. Publik melihat April sebagai figur yang tidak silau oleh uang. Sikap ini membuat brand semakin yakin. Dampak finansial tidak hanya dirasakan secara materi, tetapi juga memberi April kebebasan memilih proyek. April tidak asal menerima endorse. Ia dan timnya selektif. Produk yang dipromosikan harus sesuai dengan nilai yang ia pegang. Strategi ini membuat citra April tetap bersih. Dalam jangka panjang, strategi ini jauh lebih menguntungkan dibanding menerima semua tawaran. Brand menghargai konsistensi ini dan bersedia membayar lebih mahal. Brand melihat April sebagai investasi, bukan sekedar promotor. Ia punya audiens loyal, citra positif, dan tingkat kepercayaan tinggi. Kombinasi ini jarang dimiliki artis muda. Inilah alasan kenapa brand terus datang meski tarif tidak lagi murah. April dianggap worth it. Tarif endorse April DA7 mungkin tidak diumumkan secara gamblang, tetapi nilainya bisa kita lihat dari cara brand terus berdatangan. April membuktikan bahwa konsistensi, sikap, dan kerja keras bisa menaikkan nilai seseorang tanpa harus banyak bicara. Ia bukan hanya menjual nama, tapi kepercayaan. Dan itulah aset terbesarnya. Terima kasih sudah menonton. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.